Mereka itu sekarang memperbudak kita dengan namanya ilusi ya. Ilusi bahwa kita adalah manusia yang bebas. Padahal setiap hari harus masuk ya ke tempat yang sama, tempat yang kita sebenarnya nggak pengen kerja. Cuma untuk mendapatkan uang yang dicetak sama mereka. Lalu dibebani kita secara psikologis dengan berbagai macam cicilan. Karena uang yang dikasih itu tidak sebanding dibanding kebutuhan hidup yang terus naik. Nah, apakah itu bukan perbudakan psikologis secara modern? Itu kalian bisa jawab sendiri. Semua orang itu akhirnya terjebak di ilusi kebebasan dan ilusi kenyamanan ini. Mereka merasa nyaman dengan semua hal ini, mereka merasa bebas. At least ya gue sebulan sekali bisalah keluar gitu untuk ngopi. At least gue sebulan sekali bisalah jalan-jalan gitu sama keluarga gue. Itu adalah ilusi yang mereka kasih ke kalian. Waktu kecil, ini nyokap gue yang cerita sendiri ke gue pernah bilang ke dia bahwa ketakutan terbesar gue adalah bekerja untuk orang lain. Bekerja di belakang meja, ya, bekerja di cubicle itu adalah ketakutan terbesar gue. Dari kecil, gue udah paham ini semua nggak beres ya. Ketika zaman dulu, orang itu diperbudak, dikasih roti sama tempat tinggal. Sekarang disuruh beli sendiri tempat tinggalnya, rotinya disuruh beli sendiri, pakai uang yang dicetak sama mereka, ya sosial kredit ya, uang itu adalah sosial kredit. Pakai uang yang dicetak sama mereka, dikasihin, tidak cukup, lalu kalian harus berhutang, pakai sistem riba, untuk bisa membeli tempat tinggal kalian, yang setelah 20 tahun kalian cicil, begitu-begitu saja. Kalian bayangin, apakah itu bukan perbudakan era modern? Bedanya, sekarang kalian punya ilusi kebebasan fisik. Jadi kita secara fisik itu nggak dirantai. Tapi apakah benar-benar kita tidak dirantai? Cara paling gampang untuk kontrol, ya kata kuncinya adalah kontrol. Cara paling gampang untuk kontrol seseorang adalah tebari ketakutan ke mereka. Kalau lu semua bilang lu bebas secara fisik, buktikan. Ketika 2020 kemarin apa yang terjadi di kalian semua? Kalian semua ketakutan, ditakut-takutin. Kalau kalian keluar tidak pakai masker, orang tua kalian bisa dalam bahaya. Sayangilah keluarga kalian, ya kan? Akhirnya kalian apa? Ketakutan. Kalian di rumah selama sebulan. Bahkan yang punya restoran tadinya nggak berani buka lagi karena ntar ditutup restorannya. Kalau nggak ikutin protokol ditutup. Kalau kalian nggak pakai masker ditutup. Apakah itu bukan kontrol secara fisik? Itu cuma tes pertama. Itu ibaratnya kalau lu balik ke zaman Mesir kuno, itu lu orang-orang yang dirantai. Nggak dikasih rumah, tapi ya zaman dulu masih dikasih rumah. Budak tuh dikasih rumah. Ini banyak miskonsepsi. Budak tuh cuman disiksa terus. Budak tuh banyak yang dikasih rumah di Mesir. Kalian pelajari dulu sejarah yang benar. Di Roma pun sama. Bahkan dikasih pilih pasangannya yang mana. Dikasih makanan. Kalau sekarang itu kalian cari sendiri. Kalian cari sendiri semuanya terus ditukar sama kertas. Mindset budak ini justru gue sebutnya mindset budak ya. Karena ini sangat berbahaya untuk kita memiliki mindset budak ini. Gue kasih contoh yang sangat-sangat sederhana. Orang yang selalu ya gampang terpengaruh oleh media. Orang yang selalu itu gampang sekali. Kalian bayangin, kalian bisa emosi terhadap seseorang yang kalian ketemu nggak pernah, kalian tahu hidupnya tidak, hanya dari headline media. Sesimpel kata-kata di headline media itu bisa bikin kalian merasa emosi terhadap orang tertentu. Menurut gua, orang yang bisa emosi karena kata-kata seseorang, itu orang paling bodoh. Artinya apa? Kata-kata bisa mengontrol mereka, ini mindset-mindset budak. Ketika lu lihat misalnya di media ya, oh si A itu melakukan kejahatan ini, ya kan? Itu kan ditulis sama media, yang laporannya ditulis sama aparat. Ini satu sistem semua nih. Terus lu langsung tunjuk orang itu, oke, dia bersalah. Gue kasih tau di sini, semua lu di sana di belakang layar sana itu melakukan